Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Semoga yang nonton sehat-sehat semuanya. Tidak seperti saya yang seperti ini. Kembali lagi bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film perang 10 kerajaan yang berjudul Unimpressed and the Warriors yang dirilis pada tahun 2008. Dibintangi oleh Mamang Donnie Yen, mengisahkan tentang seorang prajurit yatim yang dianggap terlalu hina untuk menjadi raja, sehingga ia harus membuktikan dirinya kepada semua orang yang dipercaya oleh raja. Apakah ia pantas menjadi seorang raja ataukah ia hanya anak yatim biasa? Lah, bisa gitu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Unimpressed and the Warriors. Di sebuah makam pedang kerajaan Yan, berdiri seorang prajurit sekaligus pemeran utama kita yang bernama Muyong. Makam ini adalah makam tempat pedang para prajurit yang gugur berada. Tidak beberapa lama Muyong berdiri di sana, ia dihampiri oleh putri raja yang bernama Yen. Saat itu, Yen meminta Muyong untuk menjaga ayahnya di saat peperangan terjadi. Muyong sendiri sudah seperti kakak kandung Yen, karena semenjak ia kecil, Muyong yang dibuang oleh kedua orang tuanya diangkat dan dilatih menjadi prajurit oleh sang raja. Singkat cerita, ketika perang berlangsung, raja berhasil dilukai oleh prajurit lawan. Satu busur panah tertusuk di dadanya sehingga membuat ia dalam keadaan kritis. Di masa kritisnya, raja memanggil Muyong untuk ia nobatkan sebagai pemimpin peperangan karena raja menganggap bahwa Muyong adalah pria yang bisa menggantikan posisinya. Ketika mendengar bahwa raja lebih memilih Muyong, seorang keponakan raja bernama Samidi menjadi sangat iri karena ia dan para prajurit bawahannya menganggap Muyong tidak pantas menjadi pemimpin mereka selagi raja sekarat. Sesaat mereka bersiap, Muyong diberikan pesan oleh raja yang mengatakan bahwa musuh yang paling menakutkan adalah musuh dalam selimut, karena selain mereka tidak mengetahui musuh ini kapan datangnya, mereka juga tidak mengetahui siapa orang yang bisa saja menentang kerajaan mereka. Dan ketika mereka semua sudah berangkat berperang, Yen datang untuk menemui ayahnya yang sudah sekarat. Di sana, ayahnya menitipkan pesan pada anaknya itu. Ia mengatakan bahwa anaknya harus segera hidup dengan damai tanpa peperangan. Karena itulah, ia akan mewarisi kerajaan dan pedang swallow-nya untuk Muyong. Mendengar itu, Yen tidak bisa menahan isak tangisnya. Ia memang tidak begitu peduli dengan tahta kerajaan. Yang ia pedulikan adalah kesehatan sang ayah. Tanpa ada yang mengetahui, Samidi mengendap-ngendap ke kamp milik raja. Ia lalu mempertanyakan kenapa raja lebih memilih anak yatim yang haram seperti Muyong untuk memerintah kerajaan mereka. Raja kemudian menjawab alasan ia memberikan tahta pada Muyong karena ia percaya pada pilihan-pilihan yang akan diambil oleh Muyong, tidak seperti Samidi yang gila tahta. Mendengar itu, Samidi lalu melakukan hal yang sudah pasti kita bisa duga. Yen yang baru saja datang membawa obat terkaget-kaget melihat ayahnya yang sudah tidak bernyawa. Beberapa hari kemudian, kerajaan Yan terpaksa harus mundur dari peperangan dikarenakan harus mengubur raja mereka. Setelah melakukan adat istiadat pemakaman yang ada, seorang penasehat sekaligus tangan kanan raja bernama Paman Teng memberitahu bahwa ia adalah orang yang memegang wasiat raja. Setelah ia berhasil mengumpulkan semua prajurit di aula kerajaan, ia memberitahukan kalau kepemimpinan raja selanjutnya akan diserahkan pada anak angkatnya, yaitu Muyong.
Mendengar keputusan itu, Samidi dan para anak buahnya tidak setuju. Mereka menganggap bahwa Muyong si anak yatim tidak pantas menyandang nama seorang raja kerajaan Yan. Yen dengan ikhlas memilih kakaknya itu sebagai pemimpin kerajaan. Namun Muyong yang melihat reaksi banyak prajurit yang tidak setuju kalau ia akan dijadikan seorang raja, mencoba membalikan fakta dengan berkata, Yen yang baik hati tidak bisa menolak perkataan kakak angkatnya. Mau tidak mau, ia pun memilih untuk mengemban tugas sebagai seorang pemimpin kerajaan Yan. Tidak tanggung-tanggung, ia juga bersumpah untuk memenggal setiap prajurit yang menentang keputusan yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin yang baru. Sementara Muyong berpikir bahwa ia memang sudah ditakdirkan sebagai penjaga sekaligus prajurit adik angkatnya. Samidi yang busuk hatinya masih saja mencari celah untuk menjatuhkan Yen dari tahtanya. Ia dan para bawahannya memulai gerakan yang membuat rumor kepada orang-orang yang mengatakan bahwa seorang raja semestinya adalah laki-laki, bukan perempuan. Muyong yang ingin melindungi Yen dari rumor yang beredar menyarankan Yen untuk memulai pelatihan bersama dirinya sebelum hari ia resmi dinobatkan sebagai raja. Pelatihan ini dianggap sangat mematikan sehingga seorang lelaki pun dijamin pasti kelelahan. Singkat cerita, pelatihan Yen dimulai. Ia diajari cara bertarung dengan langkah yang sempit, diajari berkuda dan memanah di atas kuda. Dan seperti yang bisa kita lihat, nampak Yen yang sangat bersusah payah untuk melewati semua rintangannya. Tapi sebagai calon pemimpin, ia tak pantang menyerah. Suatu malam, Muyong kembali teringat pada Yen yang dulu masih kecil. Di sanalah ia menyadari bahwa ia harus melindungi Yen ketika peperangan nanti, karena satu-satunya orang yang ia miliki sekarang hanyalah adiknya itu. Keesokan harinya, Muyong memberikan pelatihan yang lebih keras kepada Yen agar ia bisa menjadi lebih kuat. Dan Yen yang merasa sangat lemah karena tidak bisa mengalahkan Muyong akhirnya kena mental. Di tempat lain, Samidi terlihat sedang menemui beberapa pembunuh bayaran. Terungkap fakta bahwa ia ingin merencanakan pembunuhan kepada Yen yang saat itu sedang berlatih sendirian. Yen yang sedang membersihkan kuda kesayangannya didatangi oleh puluhan pembunuh bayaran. Untungnya, insting miliknya sudah bisa merasakan banyak orang yang ingin membunuh dirinya. Spider sense ini mah. Jadi dengan cepat, ia menaiki kudanya untuk menyelamatkan diri. Di proses ia melarikan diri, Yen setidaknya berhasil mengalahkan beberapa pembunuh bayaran sendirian. Ini membuktikan bahwa sekarang skillnya sudah bukan kaleng-kaleng. Akan tetapi... para pembunuh bayaran yang merasa bahwa mereka telah berhasil menghabisi Tuan Putri pergi meninggalkan tubuhnya sendirian di tengah hutan. Tapi di tengah jalan, mereka semua tewas terkena perangkap yang sudah dipasang oleh seorang yang misterius. Akhirnya, tubuh Yen yang sedang terluka ditemukan oleh seorang pria misterius yang bernama Chuan. Untungnya, Chuan sendiri adalah tabib yang sudah paham mengatasi hampir segala luka. Jadi, ia merawat Yen yang sedang terluka sampai ia sadar.
Selang beberapa hari, Yen yang sadar kaget ketika melihat rumah Chuan yang ia anggap sebagai tempat yang unik. Selain itu, dia juga belum pernah seumur hidupnya melihat beberapa benda seperti itu. Chuan lalu mencoba menahannya untuk pergi, karena menurutnya luka yang dialami oleh Yen adalah luka yang lumayan parah, sehingga Yen harus beristirahat setidaknya 3 hari. Karena percaya dengan perkataan Chuan, Yen pun memutuskan untuk menuruti perkataannya. Di dalam proses 3 hari itu, mulai tumbuh bibit-bibit kasih sayang terhadap mereka berdua, karena Yen akhirnya sadar bahwa dalam benaknya, ia ingin hidup sebagai orang yang biasa-biasa aja. Ia sendiri mulai merenung dan berpikir bahwa ia lebih nyaman tinggal bersama Chuan daripada harus menjadi pemimpin kerajaan. Tapi ia tersontak sadar jika kerajaannya lebih membutuhkan dirinya daripada ia harus egois pada pilihannya sendiri. Di suatu siang, Chuan membawa Yen ke atas rumahnya. Di saat itulah ia memberi Tai bahwa tujuan dan impiannya adalah membuat sebuah balon udara untuk mengelilingi dunia. Melihat ambisi Chuan, Yen juga menjadi sadar tentang tanggung jawabnya, bahwa ia harus menjadi pemimpin yang bisa membawakan kemenangan pada kerajaan Yan. Sehingga di saat itu, ia langsung memutuskan untuk diantar pulang ke kerajaannya. Malam harinya, mereka berdua tidak bisa tidur karena mereka sadar bahwa akan ada hati yang terluka jika mereka terpisah. Yen lalu datang ke tempat Chuan tidur dan tidur di sebelahnya. Ini menandakan bahwa ia sadar akan perasaan cintanya yang begitu kuat kepada Chuan. Keesokan harinya, Yen sudah bersiap untuk diantar pulang oleh Chuan. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan tim prajurit pencari yang dipimpin oleh Muyong. Mereka ditugaskan oleh Paman Teng untuk mencari bukti kematian Yen. Tapi Muyong yang masih belum menemukan mayat adiknya sangat ragu kalau ia telah tewas. Di dalam perjalanannya, mereka menemukan sebuah pedang yang tertancap di dalam tanah. Pedang itu adalah salah satu dari 10 pedang pendekar bulan baru yang sangat legendaris. Diceritakan sebelum adanya peperangan antar kerajaan, pada mulanya semua kerajaan bersatu untuk melawan 10 orang pendekar bulan baru yang dikenal sebagai pendekar yang tidak terkalahkan. Melihat sebilah pedang yang tertancap itu, Muyong mengetahui kalau ada sesuatu yang janggal di hutan tempat adiknya hilang. Singkat cerita, mereka semua berhasil bertemu di sebuah persimpangan jalan. Tanpa banyak berkata-kata, Muyong langsung memerintahkan Chuan untuk menurunkan adik tercintanya. Untungnya, Yen memberitahu bahwa Chuan bukanlah orang yang jahat, karena ia juga sudah merawatnya selama ia beberapa hari menghilang. Mendengar itu, Muyong sedikit curiga terhadap sosok dari Chuan, karena terbukti di hutan ini ia hanya menemukan Chuan seorang. Menurutnya, seorang manusia biasa tidak mungkin berani tinggal di hutan ini seorang diri, kecuali ia mempunyai kekuatan dan keterampilan bertahan hidup yang sangat luar biasa. Karena tidak ingin membuang-buang waktunya, Muyong dan prajuritnya langsung membawa Yen untuk pulang. Di jalan pulang, mereka ditahan oleh seorang prajurit yang melapor bahwa kerajaan lawan kembali menyerang mereka di garis terdepan.
Tidak hanya itu saja, kabar buruk pun muncul dari pasukan sayap kanan mereka yang dipimpin oleh Samidi. Ia mengeluarkan titah bahwa ia dan pasukannya tidak akan maju ke garis depan, kecuali Samidi dinobatkan sebagai pemimpin. Samidi mah gitu. Mendengar hal itu, Muyong dan Yen langsung memacu kudanya ke garis terdepan. Dengan modal tekad beserta nekat, Yen kembali ke peperangan untuk memimpin 2000 prajurit untuk melawan 10.000 prajurit. Dengan sigap, ia menarik pelana kudanya dan menuju ke barisan terdepan. Tidak lupa juga, ia sudah ditemani oleh Muyong dan Paman Teng. Dan saat inilah di mana kerajaan mereka akan mencetak sejarah yang belum pernah terduga sebelumnya. Dalam peperangan, nampak kerajaan Yan menjadi sangat terpuruk. Tapi dengan adanya Muyong di garis depan, mereka yang terluka berhasil melarikan diri untuk kembali ke markas. Saat peperangan kembali memanas, kerajaan lawan merasa bahwa ia sudah berhasil mengalahkan kerajaan Yan. Tapi Yen mengambil langkah yang tidak pernah terduga sebelumnya, yaitu raja kerajaan lawan yang sudah merasa di atas langit memutuskan untuk memburu Yen yang kabur seorang diri ke dalam suatu hutan. Dan ternyata ketika ia dan pasukannya berhasil terpancing ke hutan tersebut, mereka diserbu oleh pasukan kerajaan Yan yang ternyata sudah berada di situ. Di tengah kekalahannya, Raja Lawan menyadari bahwa ia telah terkecoh dengan taktik buatan Yen. Di saat pedangnya sudah menempel di leher sang Raja Lawan, Yen menolak untuk memenggal kepala lawannya tersebut. Terungkap bahwa pengalaman hidup bersama dengan Chuan membuatnya sadar bahwa perang tidak mempunyai arti yang penting. Baginya, mereka hanya terus mengorbankan anak cucu mereka demi memuaskan dendam para leluhur mereka yang telah punah. Mendengar perkataan bijak dari Yen, Raja Lawan memutuskan untuk menurunkan senjatanya. Sontak ia tersadar bahwa apa yang baru saja dikatakan Yen ada benarnya. Dikatakan salah juga tidak benar, dikatakan benar juga tidak salah. Sepulangnya mereka dari berperang, Yen langsung memerintahkan bahwa Samidi dan para prajurit yang menentangnya harus dihukum. Mereka kemudian diturunkan pangkatnya serta dipaksa untuk diasingkan oleh kerajaan Yan. Setelah itu, ia akan menjalani penobatan dirinya sebagai raja yang resmi. Di suatu malam, Yen sedang mengingat lagi masa hidupnya bersama Chuan di hutan. Tanpa ia tahu apa alasannya, suasana kerajaan terasa sangat hampa. Cie, lagi jatuh cinta. Anu nyanget.
Muyong lalu mengunjungi kamar Yen. Di sana, Muyong mengatakan bahwa ia baru saja mendapat informasi tentang identitas Chuan yang sebenarnya. Ternyata, dugaannya benar. Chuan adalah salah satu dari 10 orang pendekar bulan baru yang selamat dari perang besar antar kerajaan dulu. Mendengar informasi dari kakaknya tersebut, Yen kembali memikirkan alasannya untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah ia bahagia ataukah ia hanya akan merasa terbebani seumur hidupnya? Keesokan harinya, di hari penobatan Yen sebagai raja, ia mengumpulkan semua orang untuk memberitahukan sebuah kabar yang menggemparkan. Di sini, Yen mengungkapkan bahwa ia ingin keluar dari kerajaannya sendiri dengan alasan bahwa ia dari awal membantu kakaknya Muyong untuk lari dari takdirnya sebagai pewaris yang sebenarnya. Semua orang pun terkejut, tapi tidak sampai di situ saja. Di saat itu juga, Yen langsung menobatkan Muyong sebagai pewaris tahta sekaligus orang yang pantas memiliki pedang swallow milik ayahnya, bukan sendal ya. Muyong yang mendengar perkataan mutlak itu tidak punya pilihan lain selain menerima perintah dari Tuan Putri. Sesaat setelah kejadian itu, Yen menghampiri Muyong untuk mengucapkan perpisahan. Ia berkata bahwa ia akan tetap menjadi bagian kerajaan Yan, hanya saja ia lebih memilih untuk hidup dan terus tersenyum bersama pria yang dia cintai. Tai makan batu. Muyong yang melihat adik angkatnya itu tersenyum tidak bisa melarangnya karena ia sendiri paham bahwa Yen tidak betah menjadi seorang pemimpin seperti mendiang raja mereka. Yen yang telah pulang ke tempat Chuan datang tepat waktu ketika lelaki itu kian ingin mencoba balon udara barunya. Di sanalah Yen langsung melompat untuk mengikuti Chuan naik ke balon udara tersebut. Dan saat malam tiba, Yen mengatakan bahwa ia ingin hidup bahagia bersama dengan Chuan seutuhnya. Dan mereka pun di tempat lain, Samidi yang sudah terusir dari kerajaannya sendiri memutuskan untuk pergi ke suatu tempat terlarang. Tempat ini adalah markas seorang pembuat racun terkenal. Rumor mengatakan bahwa ia baru saja membuat racun baru yang tidak ada penawarnya. Dengan licik, Samidi lalu memesan ramuan racun tersebut untuk ia jadikan sebuah senjata rahasia demi menguasai kerajaan Yan. Beberapa minggu kemudian, kerajaan Yan yang sekarang sudah dipimpin oleh Muyong diberitakan tengah diserang oleh para pemberontak yang dipimpin oleh Samidi dan para bawahannya. Tidak tanggung-tanggung, Paman Teng datang untuk memperingatkan Muyong bahwa Samidi bisa saja mengincar nyawa Yen yang sudah hidup damai di hutan. Tidak ingin adiknya disakiti, Muyong kemudian pergi menelusuri hutan seorang diri demi bisa memperingati adiknya itu. Ia kemudian sampai pada bilah pedang pendekar bulan baru yang tertancap di tanah, lalu mencabutnya. Saking saktinya, Chuan dapat merasakan bahwa ada orang yang berani mencabut pedang lama miliknya. Ia tahu bahwa itu adalah panggilan baginya untuk segera bertemu di suatu tempat. Selang beberapa waktu, Chuan dan Muyong bertemu di tengah derasnya arus air terjun. Tanpa basa-basi, Muyong mengayunkan pedangnya untuk menguji skill Chuan. Dan tanpa ada yang bisa mengira, Chuan ternyata masih memiliki refleks yang sangat apik. Dengan mudah, ia membuat Muyong tersudutkan, sehingga akhirnya Muyong mengaku kalah kepada Chuan. Muyong lalu mengatakan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menguji Chuan apakah ia benar-benar layak untuk melindungi adiknya. Karena dalam waktu dekat ini, ia mendengar berita bahwa prajurit Samidi akan memulai invasi ke daerah hutan Chuan untuk mengincar kepala Yen. 你哋大感覺唔再係安全嘅地方，但非而離開。
Mendengar itu, Chuan pun akhirnya mengerti bahwa mau tidak mau ia harus kembali mengangkat pedangnya lagi. Setelah ia kembali menempuh perjalanan kerajaan Yan, Muyong dikagetkan dengan suasana kerajaan yang sudah diobrak-abrik oleh Samidi. Ia mendapati hampir semua anak buahnya terluka karena panah beracun milik Samidi. Tidak hanya itu, hati dan mental Muyong kembali diserang ketika ia dilemparkan sebuah kepala paman Teng, tepat menggelinding di depan kudanya. Dengan jiwa dendam yang membara, Muyong nekat menyerang para prajurit Samidi seorang diri. Tapi dengan gagah dan berani, para bawahannya membentuk sebuah tameng agar Muyong tidak terkena ratusan panah beracun yang dilontarkan kepadanya. Tidak lupa juga, mereka menyerahkan sebilah pedang swallow milik mendiang raja terdahulu kepada Muyong. Para bawahannya lalu berkata bahwa Muyong harus bertahan hidup. Mereka juga mengabarkan bahwa sisa prajurit yang telah kabur berhasil keluar ke hutan terdekat kerajaan. Mereka semua ingin Muyong mundur untuk membalaskan dendam mereka suatu saat nanti. Sementara para prajurit bawahannya akan berkorban demi Muyong. Kembali ke Yen dan Chuan yang sedang ingin membucin. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara dari semak-semak sekitar rumah mereka. 雪虎哥嚟過，佢有隻想成真。我選擇話俾你知，可以放棄皇位，但係我真係冇辦法對佢。 Dan benar saja, itu adalah prajurit suruhan Samidi. Merasa tidak punya pilihan lain, mereka berdua memutuskan untuk menghabisi para prajurit tersebut. Setelah berhasil membunuh semua prajurit itu, Chuan meminta Yen untuk segera melarikan diri kembali ke kerajaan. Dikarenakan Chuan ternyata sudah terkena setangkai panah beracun milik prajurit Samidi. 聽我講，唔好等啦，答應過。 Yen awalnya tidak ingin meninggalkan pria yang ia cintai itu, tapi kemudian Chuan memaksanya untuk segera pergi. Menurut Chuan, Yen akan aman di kerajaannya sendiri, sedangkan dirinya akan lebih aman jika mengobati panah beracun ini sendirian. Kita kemudian akan diperlihatkan dengan Muyong yang sedang memerintahkan para bawahannya yang tersisa untuk segera melarikan diri dari hutan ini. Karena mereka semua dikuasai rasa takut untuk mati, mereka secara kompak mengiyakan perintah dari Muyong. Setelah para prajurit pergi, disinilah kita akan diperlihatkan begitu beradrenalinnya seorang Muyong. Dia kemudian memacu kudanya untuk pergi seorang diri melawan 1000 orang prajurit Samidi. Dia
hanyalah seorang prajurit yang dipungut oleh raja. Dia yang awalnya dibuang oleh kedua orang tuanya, direndahkan serta dicaci oleh pihak elit kerajaan Yan. Tapi di sini, Muyong dapat berdiri dengan gagah melawan ribuan prajurit seorang diri. Walaupun pedang dan tombak berhasil menebas badannya, tampak Muyong yang masih berdiri dengan tegap untuk melawan. Berkali-kali ia menantang Samidi untuk 1 lawan 1, tapi Samidi yang mengetahui bahwa ia tidak akan bisa menang melawan Muyong hanya diam seperti pengecut. Sesaat setelah Muyong sudah diambang batasnya, datanglah Yen lengkap dengan baju jirah perangnya. Dengan tangan yang penuh dengan lumuran darah lawan-lawannya, Muyong memberikan Yen pedang swallow untuk ia pakai. Yen lalu turun untuk berduel dengan Samidi. Di sini, Samidi akhirnya mengakui bahwa ialah pelaku yang membunuh mendiang raja. Dengan songong ia berkata bahwa ia merasa dirinya lah yang ditakdirkan menjadi raja dari dulu. Mendengar itu, Yen dikuasai oleh amarah balas dendam yang sangat mendalam. Pertarungan antara mereka berdua terjadi sangat intens. Sayangnya, Samidi yang payah bukanlah kelas Yen yang dikenal sebagai prajurit yang sangat cerdik. Ketika melihat kesempatan yang terbuka lebar, Yen menendang sebuah tongkat tajam sampai akhirnya ujung tongkat itu berhasil menembus dada Samidi. Seketika, para prajurit pengikut Samidi yang menyaksikan hal tersebut menjatuhkan senjata mereka dan bersumpah untuk setia mengikuti Yen untuk selamanya. Melihat adiknya yang telah berhasil menghabisi Samidi, akhirnya Muyong jatuh dan mati dengan damai. Di ujung hidupnya, ia akhirnya berhasil membuat Yen menjadi raja yang sesungguhnya. Setelah perang usai, Yen kembali ke rumah Chuan untuk mengecek keadaan kekasihnya itu. Sayangnya, Chuan ditemukan sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan yang sangat sedih, Yen menaruh jasad Chuan di balon udaranya untuk dikremasi. Itulah terakhir kali ia melihat Chuan. Film ditutup dengan adegan Yen yang kini sudah resmi menjadi pemimpin kerajaan Yan. Ia berdiri di salah satu bentengnya dan mengucapkan kata terima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa untuk menghantarkannya ke posisi raja kerajaan Yan. Tamat. Film ini mengajarkan pada kita untuk tidak menyerah demi apa yang kita perjuangkan. Seperti halnya Muyong yang sampai titik darah penghabisan tetap membela kerajaan Yan dari pemberontakan Samidi yang kurang ajar. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang uang THR-nya sudah habis mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way guys, saya masih dalam keadaan meriang ini. Saya mohon pamit undur diri dulu buat istirahat ya. Garing nah kawan.
Kayak apa nih Amang Garing? Ini mana belum besi acil lagi nah. Jaka udah bebini aku nih nyamannya. Ada nama gaduh mun garing kayak ini.